selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 4 Agustus 2023, bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang percantik ruangan dengan kerajinan makrame yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Yudhinia Venkanteswari yang biasa saya panggil dengan sebutan Nengri. Halo Nengri, selamat malam. Halo Mbak Deni, selamat malam. Kabar Nengri? Aku sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah tanya. Mbak Dani apa kabar? Alhamdulillah sehat Neng. Nah, Sobat Subi, Nengri ini bertempat tinggal di Bekasi ya Neng ya. Beliau memiliki jabatan sebagai founder Hydra Living dan Hydra by Riri ya. Beliau memulai usahanya pada tahun 2017. Nah, sejarah singkat nih memulai usaha, beliau berawal dari hobi craft ya Neng ya. Beberapa teman meminta dibuatkan produk, alih-alih langsung jualan nih. Dan beliau juga buat free workshop supaya teman-teman bisa bikin sendiri, dan akhirnya jadi banyak bikin kelas craft, makrame salah satunya ya Neng ya. Betul. Nah, sebelum lanjut ke materi nih, menurut Nengri, ini apakah kerajinan makrame ini salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan ya, Neng ya? Oh, benar banget. Sebenarnya kan kalau mau bebikinan banyak ya material yang bisa dipakai. Nah, salah satunya si katun ini, tali katun. Nah, itu kalau misalkan kita pakai sesuatu yang sustainable, artinya kan kita juga ikutan melestarikan lingkungan. Gitu Mbak Dani. Mbak Dani masih mute. Oke. Nah, makrame merupakan seni kerajinan tangan berupa menjalin tali temali sehingga membentuk untaian yang indah. Untaian ini biasanya dimanfaatkan sebagai pajangan, gantungan tanaman, hingga perhiasan. Nah, kerajinan ini populer di tahun 70-an, dan saking populernya setiap rumah juga memilikinya ya Neng ya, terutama di negara Inggris. Dan makrame di tahun 70-an biasanya dibuat dari tali rami, benang, katun, atau serat kayu. Makrame kini sedang naik daun ya, sebagai salah satu hiasan dinding yang estetik, bentuknya yang sederhana namun unik, dan dapat menambah keindahan dinding polos di rumah. Saat ini cukup banyak toko online yang menjual makrame dengan berbagai ukuran dan motif. Kerajinan yang dibuat secara tradisional dengan menggunakan tangan biasanya dijual lebih mahal ya, karena teknik pembuatannya yang sulit. Salah satu contohnya yaitu kerajinan makrame. Saat ini makrame mulai digunakan kembali oleh para pengrajin kreatif dengan menghasilkan pola-pola ya yang kontemporer, yang teknik simpul bersejarah tersebut. Oke, kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas seputar percantik ruangan dengan kerajinan makrame. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Oke, silahkan Engri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Dani. Oke, saya kan tadi udah jelas banget kayaknya ya yang diceritain Mbak Dani tentang makrame. Jadi makrame walaupun memang seperti yang diceritain Mbak Dani nih populer di tahun 70-an, sebenarnya ini tuh udah ada dari tahun 700 sampai 1000-an Masehi. Jadi waktu udah awal-awal
udah diciptakan tali nih, orang mulai kreatif, udah mulai bebikinan pakai tali. Mungkin memang bukan untuk digantung, karena pada saat itu orang belum mendekorasi rumah dengan makrame. Tapi kerajinan dengan menggunakan tali ini sendiri sudah sejak saat itu. Nah, kalau tadi sejarahnya tali ini, kita kan sekarang makrame pakai tali katun. Jadi tali katun tuh macam-macam. Kita kenalan sama jenis-jenis tali makrame dulu ya sebelum masuk ke materi utama. Jadi kalau tali makrame itu yang saat ini umum digunakan ada 3 jenis berdasarkan pola pilihan serat. Kalau saya show di sini terlihat nggak ya Mbak Dani? Terlihat, Neng. Ya, oke. Jadi kalau terlihat ini tali katun berwarna kuning yang saya tunjukkan di layar ini merupakan tali yang dipilin. Jadi ini dia tuh dipilin supaya apa? Jadi kalau lihat ujungnya, nah ini berserabut seperti ini. Nah ini pilihan ini nih, dia itu memperkuat si tali ini sendiri. Jadi kalau ada tali, macam-macam ya jenis tali makrame itu. Kalau tali katun, pertama dibedakan dari ketebalannya. Kalau yang kecil ini yang putih, ini diameter 3 mm. Kalau yang kuning terlihat ya sedikit lebih tebal, ini yang 4 mm. Nah, jenisnya sendiri sama-sama ini. Dia yang dipilin seperti ini. Kenapa? Karena tidak mudah terurai kalau dijalin disimpul-simpul dalam simpul makrame. Jadi ini kalau dari sisi ukuran ada 3 mili, 4 mili, bahkan 5 mili pun ada. Yang lebih tebal pun ada. Tapi yang biasanya kita pakai untuk kerajinan makrame rumahan seperti ini ya, ini di 3 mili dan 4 mili. Ada nggak Kak yang 2 mili? Ada, tapi kan kecil. Jadi yang lebih kecil lagi ada. Jadi itu biasanya disebut mikro makrame dan itu dipakai untuk aksesoris. Jadi kita bisa pakai aksesoris kalung atau anting. Itu nanti lebih rumit karena si talinya tipis. Lebih tipis daripada ini. Kebayangkan ya, semakin kecil bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Nah, karena judul hari ini adalah mempercantik ruangan, saya kasih contoh untuk yang pakai 3 mili atau 4 mili. Kemudian, setelah dari ukuran, tali makrame juga berbeda-beda ukuran. Jadi kalau nanti teman-teman habis acara ini tertarik untuk mempelajari makrame, kalau di toko hijau atau di toko orange mau beli tali, itu ada ukuran yang kecil seperti ini. Ini nih yang ukuran I think 100 gram. Ada yang ukuran 1 kilo. Jadi kelihatannya bedanya 1 kilo atau 100 gram. Wah, Kak Ri, kapan harus beli yang 1 kilo, kapan harus beli yang 100 gram? Jadi gini, kalau misalkan bikinnya masih yang kecil-kecil, jadi masih bisa muat di let's say segede A4 gitu untuk hiasan dinding yang ukuran 30 cm, tingginya juga 30 cm. Itu sebenarnya pakai yang ini cukup. Tapi yang nggak satu ya, maksudnya dikombinasi. Kalau boleh kasih contoh, ini aku punya yang aku bikin beberapa waktu yang lalu. Ini makrame ini cuman pakai gulungan tali yang segini. Tapi karena warnanya ada 4, ada biru, coklat tua, coklat muda, dan kuning. Jadi ini saya pakai 4 gulung 4 gulung tali makrame yang 100 gram. Ini belum selesai. Sebenarnya harusnya udah diselesaikan, tinggal 1 baris lagi. Tapi percayalah, nanti kalau sudah mulai main tali, itu akan banyak proyek-proyek mangkrak. Jadi bukan nggak selesai, emang udah hampir selesai, tapi ya udahlah ya disimpan seperti ini aja. Nah, kemudian tadi saya sempat tunjukin si kupu-kupu ini. Idealnya untuk yang model seperti ini,
kita pakai tipe tali yang berbeda. Jadi kalau tadi saya kasih model twisted yang dipelintir talinya, untuk model yang seperti ini lebih ideal kalau kita pakai braided. Braided tuh yang dikepang. Kenapa? Karena lebih licin dan lebih enak, lebih firm gitu, lebih istilahnya lebih mantep gitu kalau diikat. Gitu. Nah, Kari kok nunjukinnya yang kupu-kupu. Kalau digambar kan Kari nunjukin bikin mandala, makrame gitu kan. Boleh. Kita mau langsung materi aja ya, belajar ya. Saya sengaja nggak nyiapin PowerPoint, karena kalau craft seperti ini nih enakan praktek. Jadi yang pertama, cara motong tali. Sebenarnya motong tali kok pakai diajarin caranya gitu ya. Kalau saya ditanya harus berapa senti untuk menghasilkan satu karya, saya nggak tahu. Karena cara saya ngukur itu cuman pakai ukuran tangan. Kalau satu jengkal dari kelingking sampai ke jempol, teman-teman pasti sudah familiar ya. Nah, biasanya selain ukuran jengkal, saya juga pakai ukuran satu depa. Satu depa itu kita rentangkan tangan kanan ujung pegang tali ini sampai ke ujung tangan kiri. Nah, ini satu depa. Jadi kalau rentangan tangan dengan tangan saya yang lumayan panjang ini sekitar 150 100 ya 160 cm lah. 150 lah ya. Nah, kalau udah dapat satu depa, kita potong. Jadi dipotong simple aja. Kita dapat tali satu depa. Nah, saya mau kasih contoh, tapi nggak sampai satu depa. Kita kan mau bikin makrame mandala. Jadi contoh akhirnya adalah seperti ini untuk satu segitiga. Ini lumayan kecil. Jadi kalau mau bikin, kita cukup dari satu depa, kita bagi dua. Jadi dilipat dua. Disatuin talinya, ujung-ujungnya, ujung yang satunya kita potong. Jadi ini adalah panjang satu depa dibagi dua. Dia akan menghasilkan tali yang seperti ini. Oke, kita mulai ya. Untuk hiasan dinding yang seperti di contoh di flyer, itu namanya adalah mandala. Biasanya kita bisa pakai mandala itu berupa lingkaran, dengan frame berupa lingkaran, bisa dari besi, bisa dari kayu, atau apapun itu. Bisa juga teman-teman memanfaatkan pamidangan. Jadi kalau teman-teman yang suka nyulam tuh kan suka pakai pamidangan, itu juga bisa frame-nya pakai itu. Kalau nggak punya gimana Kak Ri? Nggak apa-apa, pakai tali aja. Jadi tali biasa seperti ini direntangkan. Ini biasanya kalau saya suka pakai alat bantu, kalau nggak alasnya papan, ini dipakein jarum pentul. Jadi kalau dipakein jarum pentul dan papannya bisa ditusuk, itu saya pakai bantuan jarum pentul. Tapi berhubung ini kita pakai papan, kita nggak pakai jarum pentul ya. Ini cuma untuk menjaga posisinya tetap lurus seperti ini. Oke. Sekarang materi yang pertama adalah dari 3 simpul basic, jadi 3 simpul dasar makrame. Yang pertama namanya adalah Lux Head Knot. Jadi ini saya kasih contoh satu tali. Cara membuat Lux Head Knot adalah tali yang satu utas ini dilipat dua. Kalau dilipat dua berarti ujung ketemu ujung, dan ujung yang satunya akan membentuk loop seperti ini. Saya tunjukin di kamera yang satunya ya. Loop seperti ini.
Loop ini dimasukkan dari balik frame. Jadi anggap tali yang melintang ini adalah frame. Loop ini ditekuk ke depan. Oke, loopnya udah ada di depan ya, hadap ke kita. Kemudian tali yang di bagian belakang dilewatkan ke depan. Ini kalau di pramuka, kalau teman-teman masih ingat, ini namanya simpul jangkar. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Bisa dibalik nggak, Kak? Oh, bisa banget. Kalau tadi kita dari belakang ke depan, ini dari depan ke belakang. Oke. Kalau dari depan ke belakang, artinya yang depan ditarik ke belakang seperti ini. Jangan lupa setelah disimpul seperti ini, ditarik dan dikencangkan. Dia akan menghasilkan large head knot. Jadi large head knot ini biasa digunakan untuk memasang tali makrame ke frame atau ke media yang akan dipajang. Jadi kalau teman-teman tuh suka lihat makrame yang besar-besar itu pakai wooden dowel. Wooden dowel tuh batang kayu. Nah, itu dia diikat pertamanya seperti ini. Jadi bayangkan ini adalah batang kayunya. Si tali-talinya itu diikatkan seperti ini sistemnya. Gitu teman-teman. Oke ya, aku asumsikan teman-teman udah familiar dengan large head knot. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu square knot. Jadi teknik kedua untuk square knot, jadi untuk memudahkan saya kasih contoh yang sudah ada large head knot-nya. Tadi barangkali ada yang masih perlu diulang untuk large head knot, saya ulang satu kali lagi sebentar. Large head knot. Kita lihat ini yang udah ditekuk ya, ujung satunya seperti ini. Pastikan ujung satunya rata ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk menghasilkan simpul ini di bagian depan, artinya kita dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, kemudian talinya dilewatkan. Seperti ini. Hari ini saya akan membuat contoh untuk 10 tali. Jadi kalau teman-teman tadi potong satu talinya ini adalah 1 depak, jadi teman-teman cuma perlu potong 5 depak. Satu tali begini, ini teman-teman bikin 5. Nanti kan dipotong 2. Jadi teman-teman dapat 10 utas tali. 10 utas tali kita pasang ke frame, membuat 10 large head knot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dipasang berurutan seperti ini. Kemudian yang akan saya share hari ini, poin keduanya adalah square knot. Square knot itu biasanya kita kalau di bahasa Indonesia suka disebut dengan simpul kotak. Kenapa namanya simpul kotak, Kak Ri? Karena bentuknya menyerupai kotak. Kita sisihkan dulu 2 yang kanan dan 2 yang kiri. Kita mau bikin simpul kotak dengan 8 tali saja. Kan tadi ada 10, yang satu kanan disisihkan, satu kiri disisihkan.
kita mulai dari yang 4 paling kiri saja dulu. Oke, kita singkirkan yang lain ya. Ini teman-teman kalau ada yang melihatnya kurang jelas, Kari kurang ke atas atau kurang ke bawah, kasih tahu ya. Oke, baik, Neng. Sudah jelas, Neng. Siap. Oke, kita ambil 4 yang paling kiri selain yang 2 ini ya. Di 4 ini, bagaimana cara membuat square knot? Pertama, saya mau memberi arahan dulu untuk penyebutan supaya teman-teman nggak bingung. Biasanya yang luar ini kita sebut outer cord. Jadi tali luar gitu ya. Outer cord, OC. Yang tengah ini kita sebut middle cord atau tali tengah. Tali luar dan tali tengah. Outer cord dan middle cord. Yang pertama kita lakukan adalah bikin angka 4 pakai outer cord yang kiri. Nah, kelihatan angka 4-nya? Angka 4 ini, angka 4 ini terbentuk dari middle cord yang 2 dan outer cord yang kiri. Setelah itu, ini kan masih numpang nih di atas. Nah, outer cord yang kanan dilewatkan melalui bagian bawah ke dalam loop yang terbentuk di angka 4 ini. Kita tarik. Nah, dia akan narik otomatis. Kita tarik dan kencangkan. Usahakan tarikan kanan dan kiri itu sama ya. Jadi kalau tarikan kanan dan kiri sama, dia akan balance seperti ini. Nah, sekarang outer cord-nya jadi tertukar kanan sama kirinya. Nggak usah bingung, kita tetap sebut ini outer cord kanan. Jadi yang di kanan kita bilang kanan. Yang di kiri kita bilang kiri. Tadi kan kita bikin angka 4. Sekarang untuk menyelesaikan square knot, kita harus bikin satu lagi dengan terbalik. Jadi kalau baru sampai segini, kita bilang ini adalah half square knot. Setengah simpul kotak. Kita lanjut ya. Kita bikin angka 4 terbalik dengan outer cord kanan. Nah, outer cord kiri dikemanain? Simpan di atasnya. Ujungnya masukkan dari belakang ke dalam loop. Kita tarik. Lalu kencangkan. Nah, sampai sini sudah terbentuk satu buah square knot. Saya tahu kalau baru pertama dan belum pernah mencoba sebelumnya, pasti bingung. Makanya, kalau nanti sudah punya tali, silakan diputar ulang. Ini live-nya bisa direkam kan ya nanti? Bisa di-share kan ya, Mbak Dani? Bisa, Neng. Bisa, sip. Jadi kalau nanti bingung, diulang aja. Nah, ini sementara, ini baru satu square knot. Kita masih punya 3 lagi. Jadi kita bikin 3 lagi ya. Mulai dari bikin angka 4. Outer cord kanan masuk ke kiri. Kemudian ditarik dan dirapikan. Pastikan kencang ya menariknya. Kemudian kita lanjut bikin angka 4 terbalik. Outer cord kiri dilewatkan dari atas, masuk dari bawah, masuk ke dalam loop. Kita tarik. Kita sudah punya 2 square knot. Kita lanjut. 4 yang ketiga. Kita singkirkan yang lain biar nggak bingung. Oke. Masih ingat? Ini namanya adalah outer cord, ini adalah middle cord. Outer cord kiri dibentuk angka 4. Ups,
tertarik. Outer chord kiri dibentuk angka 4. Outer chord kanan dilewatkan dari atas, masuk lewat belakang, masukkan loop, tarik, kencangkan. Aslinya harusnya nggak selambat ini ya, ini karena ngasih contoh. Nanti kalau pakai speed seperti ini, nggak kelar-kelar. 4, terbalik, pakai outer chord kanan, outer chord kiri, masukkan lewat belakang. Kita sekarang sudah punya 3 square notes. Yang keempat, kita bikin lagi, bikin angka 4, lewatkan dari belakang outer chord kanan, kemudian tarik. Bikin angka 4 terbalik, lewatkan atas, masuk dari belakang, kita tarik. Nah, satu baris ini kita bikin 4 square knot. Kalau teman-teman perhatikan foto yang di flyer untuk bikin mandala, itu panjangnya si frame itu kan sesuai dengan diameter tengah yang kita butuhkan. Jadi misalkan teman-teman punya cermin bulat, ukuran let's say 10 cm, kecil nih segini, 10 cm. Tapi teman-teman pengen, kayaknya kalau kecil gini kurang oke deh ditempel di dinding, cermin kecil doang. Bisa dong dipasangin makrame di sekitarnya. Oh, bisa banget. Nanti teman-teman siapin dulu frame-nya. Kalau ingat ya, nggak harus itu frame itu berupa ring ya, nggak usah berupa ring. Teman-teman pakai tali begini pun nggak apa-apa, tali seperti ini. Yang penting panjangnya disesuaikan dengan keliling lingkaran mandala yang di tengah. Jadi kalau tadi diameternya 10 cm, teman-teman ukur dulu pakai tali sekelilingnya berapa. Nah, nanti kan kita bikin segitiganya setiap 10 tali. Nanti pastikan pada saat mengisi tali-tali ini di frame itu kelipatan 10. Supaya apa? Supaya nanti segitiganya ada terbentuk di setiap 10 tali. Nah, 10 tali ini tadi kan kita akan dapat 4 square knot. Kita akan bikin 2 tali dari square knot yang kiri dan 2 tali dari square knot yang sebelah kanan. Kita sisihkan dulu tali yang lain supaya tidak bingung. Kita sisihkan dulu. Ini kita sisihkan. Oke. Jadi ini kan kita punya 2 square knot yang pertama. 2 yang kiri, 2 yang kanan. Nah, kalau kayak gini hitungan outer chord sama middle chord-nya gimana Kak Ari? Tetap middle chord itu yang di tengah. Ini dia jadi outer chord kiri, dia jadi outer chord kanan. Jadi nggak usah bingung, kita hitungnya per 4 tali aja, biar nggak bingung ya. Nah, kita bikin angka 4, sama kayak tadi. Kita bikin, lewatkan ke loop, kita tarik. Bikinnya sampai berapa banyak Kak Ari? Nah, ini kan baru half square knot nih. Kita bikin kebalikannya dulu. Oke. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman
bikin setelah jadi setiap 2, ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Di setiap tengahnya, itu teman-teman bikin 1 lagi. Jadi akan ada di baris pertama ada 4, baris kedua ada 3, baris ketiga ada 2, dan baris terakhir, baris keempat, ada 1. Oke, supaya teman-teman nggak bosen melihat saya membuat square knot, saya bikin 1 lagi dulu. Toh nanti bisa diulang. Jadi teman-teman yang nggak langsung praktek sekarang, nanti beli tali, atau nggak usah pakai tali, coba kalau mau mencoba dulu, ambil 2 tali sepatu, lepas dari sepatunya. Teman-teman bisa coba. Jadi kenapa butuh dua-duanya, Kari? Karena untuk bikin square knot, kita butuh 4 utas tali. Jadi kan tali yang kiri, misalkan tali sepatu kiri, kita bikin lock head knot 1. Kemudian tali sepatu kanan dibikin lock head knot kedua. Dan tali yang satunya lagi, dua-duanya itu dibikin square knot. Nah, jadi deh 1 square knot. Kalau misalkan mau mencoba. Oke ya. Sekarang ini keikut 1. Kita bikin square knot terakhir untuk baris kedua. Jadi tadi teman-teman udah tahu bahwa di baris kedua kita membuat 3 square knot saja. 3 square knot. Seperti ini. Kita rapikan ke bawah. Sudah terlihat ya, 1, 2, 3, 4 di baris pertama, 3 di baris kedua. Kita fast forward, supaya teman-teman gak bosan ngelihat saya bikin square knot, saya kasih yang udah jadi square knot-nya. Tada! Instan, sudah dibikin. Jadi di sini ada, yuk kita hitung bareng-bareng. Sebentar, saya kasih jarum pentul dulu supaya nggak lari-lari. Oke, benar nggak nih Kak Riri bikin? 1, 2, 3, 4 di baris pertama. 1, 2, 3 di baris kedua. 1, 2, 2 di baris ketiga. Dan 1 di baris terakhir. Oke, sekarang kita sudah bisa bikin lock head knot dan square knot. Satu lagi yang mau saya share, yaitu double half hitch knot. Kayak mana tuh Kak Ri, double half hitch knot? Oke, tadi kan kita sisihin yang 2 paling kanan dan 2 paling kiri. Ini nanti fungsinya kita tetap pakai tali-tali yang habis dari square knot ini. Kita akan pakai untuk mengikat tali yang dari luar ini. Nantinya tali ini akan jadi middle cord. Outer cord-nya pakai yang mana Kak Ri? Pakai semua tali yang ada di sisanya square knot. Biar nggak bingung, kita mulai ya. Sebenarnya idealnya yang namanya half hitch knot itu fungsinya tuh untuk memberikan kayak suatu frame gitu, outline. Ini kan kalau kita bikinnya pakai square knot doang, ya kelihatan sih segitiga, tapi kayak kurang tegas gitu segitiganya. Nah, untuk menegaskan bentuk segitiga ini, kita mau bikin garis dari sini ke sini, supaya terlihat segitiganya. Caranya adalah tali ini, nomor 2 dari kiri nih, yang tadi dari tali yang paling kiri, kita ambil tali yang nomor 2, kita arahkan sesuai dengan yang kita mau.
Nanti kita maunya ini tali berakhir di sini. Ini kita gunakan sebagai middle cord. Dan tali-tali yang sisa dari square knot kita gunakan sebagai outer cord. Caranya gimana, Kak Ari? Mudah. Kalau teman-teman sudah biasa menali sepatu, nah ini simpel banget. Lewatkan dari atas, kemudian tarik ke bawah. Jadi seperti kayak simpul mati biasa. Nah, ini baru satu. Ini baru setengah dari double half hitch knot. Judulnya juga double half hitch knot. Jadi kita harus lakukan 2 kali untuk setiap tali. Ini berhubung talinya ada di kiri ke kanan, kita juga ngambilnya dari paling atas ke paling bawah ya. Nah, setelah 2 kali simpul, ini namanya double half hitch knot. Kita lanjut dengan tali yang di bawahnya. Kita tarik. Setelah selesai narik, pastikan arahnya masih tetap sama ya. Tarik, kencangkan. Tarik, kencangkan. Seperti ini. Kita sudah dapat 2. Lanjut ke tali berikutnya. Kita tarik dan kencangkan. Kita tarik lagi dan kencangkan. Demikian seterusnya. Kita lakukan untuk membentuk. Nah, sampai sini udah mulai terlihat nih deretan tali ini. Ya. Kita lanjutkan supaya terlihat sampai ujung. Tenang, di kelas ini saya nggak akan bikin satu makrame mandala. Jadi saya nggak akan ngambil waktu teman-teman terlalu banyak. Yang penting teman-teman mengerti basicnya. 3 basic knots ini. Begitu teman-teman udah bisa 3 basic knots ini, mau dari gantungan kunci makrame, mau strap tas, sampai yang lebih besar lagi misalkan sabuk atau ikat pinggang wanita ya. Kemudian kalau mau yang lebih besar lagi, mulai ke wall decor yang kecil-kecil kayak tadi, yang cuma sejengkal, itu teman-teman bisa modifikasi hanya dengan berbekal 3 basic knots. Lock head knot, square knot, dan double half hitch knot. Nah, sampai sini saya sudah selesai membuat double half hitch knot sebelah kiri. Ujungnya dibiarkan dulu. Kita lanjut dari yang sebelah kanan. Bedanya kalau tadi dari kiri ke kanan, kalau ini dari kanan ke kiri. Jadi kita ambil tali paling atas. Ini yang jadi outer cord ya nantinya ya, karena middle cord-nya kita ngambil dari tali yang ini. Outer cord-nya masukin, tarik. Kencangkan. Outer cord masuk, kencangkan. Pastikan rapikan dulu sebelum lanjut ke tali yang berikutnya. Jadi kita benar-benar sangat mudah, hanya looping saja. Pastikan tarikannya sama, karena kalau tarikannya nggak sama, nanti besar tali simpulnya ini nggak sama juga. Jadi kita pastikan talinya, ukurannya, tarikannya sama. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Kari, kalau misalkan kelewat, saya cuma nyimpul 1 kali gimana? Ya, kalau hanya 1 atau 2 yang terlewat, biasanya nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah yang terlewat lumayan banyak, itu baru terlihat. Jadi jangan dipikir yang namanya, salah, kita harus bongkar semuanya. Jangan. Sayang waktu, sayang tenaga. Jadi kalau kadang kita suka perfeksionis ya, kita pengen perfect gitu. Cuman itu akan membuang waktu dan bikin capek. Jadi nggak usah perfeksionis. Kalau di kelas-kelas saya, biasanya saya kalau nemu yang salah, saya suruh bongkar.
Tapi itu kan namanya belajar. Kalau misalkan sudah membuat yang dalam ukuran besar, itu bisa di skip. Kenapa bisa di skip? Nggak akan kelihatan. Percaya deh, kalau udah bikin besar-besar, ke skip 1-2 simpul, nggak akan masalah. Ya, tergantung. Kalau teman-teman Subiantik ternyata perfeksionis, pasti gatel lihatnya kalau ada yang salah. Oke, kita lihat double half hitch yang terakhir. Kita pakai tali yang dari outer cord terakhir. Nah, Kari, udah selesai kiri sama kanan. Tapi kok ujungnya begini? Gak cakep amat. Oh, tentu saja kita harus satukan ujung-ujung ini. Gimana caranya? Kita anggap salah satu jadi outer cord, salah satu jadi inner cord. Sorry, the outer cord sama middle cord. Contoh, kita mau ini aja Kari, sebelah kanan yang jadi middle cord-nya. Udah, boleh. Jadi berarti yang ini kita fungsikan, tali yang satunya kita fungsikan sebagai outer cord ya. Kita kasih simpul. Karena ini posisinya masih dari kanan ke kiri, kita juga nyimpulnya dari kanan ke kiri. Kita simpul. Satu kali lagi untuk mengakhiri. Kita simpul. Kita udah jadi nih, double half hitch knot yang sebelah kiri dan double half hitch knot yang sebelah kanan. Hari lupa ya, kan masih ada satu tali. Tadi kan baru kepake satu. Betul, karena kita akan lanjut pakai tali yang ini. Tali yang ini akan kita lanjutkan sama sistemnya. Tapi jangan langsung kiri dua, kanan dua ya. Jadi kiri dulu selesaikan, baru yang kanan. Setelah kanan selesai, lanjut kiri lagi. Contohnya seperti ini. Ini kan yang paling atas jadi outer cord. Ini akan jadi middle cord. Jadi kita tarik, jangan ketukar. Karena tadi habis ngerjain kanan ke kiri, kita dari kiri ke kanan lagi sekarang. Kiri ke kanan. Kita tarik, seperti ini. Lanjutkan sampai ujung lagi. Nah, kalau saya lanjutkan terus, ini teman-teman bisa tidur ngeliatin saya menyelesaikan si double half hitch knot. Enggak, Neng, enggak tidur. Jadi, kalau ini kalau benar ya, kalau nanti ada yang nanya baik di IG live-nya Subiantik atau di Google Meet ini, Mbak Dani langsung potong nggak masalah ya? Oke, baik, Neng. Mungkin nanti saya yang akan bertanya ya, Neng ya. Oh gitu, boleh. Oke, ini nggak akan saya selesaiin. Kenapa? Karena saya udah siapin yang udah jadinya. Supaya teman-teman nggak penasaran. Kari dari tadi ngiket-ngiket tali jadinya kayak apa gitu kan. Jadinya seperti ini teman-teman. Satu segitiga ini dibikin dari 5 depa tali yang tadi kita potong. Jadi kalau teman-teman mau membuat diameternya, bukan diameter, keliling lingkarannya berapa, sesuaiin aja. Nanti kita akan membuat ini berkeliling untuk frame-nya. Gitu. Nah, sampai di sini sebenarnya pelajaran 3 basic notes-nya udah selesai. Tapi saya mau tambahkan apa yang bakal dilakukan dengan tali-tali yang di sekitar ini. Biasanya saya akan trimming. Trimming itu dirapikan, digunting. Cara guntingnya gimana? Kita ukur dulu rumbai yang akan kita gunakan itu ukurannya berapa. 1 cm kah? 2 cm? Oh, kalau 1 cm terlalu kecil. 2 cm kah? 3 cm? Ini kan satu kotak 1 cm nih. Kalau teman-teman nggak punya measuring board seperti ini, bisa pakai ini aja ya.
pakai meteran atau pakai penggaris biasa, dicek. Oh, kalau 1 senti segini doang. Jelek, kecil. 2 senti kah? Oh, 2 senti masih kependekan. 3 senti kah? Kayaknya oke nih 3 senti. Atau 4 senti? Oh, lucu juga 4 senti. Atau 5 senti? Oh, kepanjangan. Ya udah, balik lagi ke 4 senti. Nanti teman-teman potong di 4 senti ini. Tapi itu belum selesai. Begitu teman-teman potong, ingat ujung tali ini, nih katakanlah ini ya udah dipotong 4 cm. Begitu dipotong, teman-teman harus pilin ke arah yang berlawanan supaya terurai. Jadi kalau twisted itu terdiri dari biasanya 3 tali. Nah, seperti ini 3. Kemudian teman-teman pakai sisir. Sisir? Iya, sisir yang buat kita sisir rambut. Nanti teman-teman sisir dari ujung sampai ke pangkal. Nanti dia akan rapi. Dia akan jadi lurus. Seperti itu. Jangan salah, walaupun tadi sudah diukur 3 cm atau 4 cm, begitu teman-teman sisir, kadang dia jadi tidak sama. Karena panjang seratnya si tali ini bisa berbeda-beda. Ada juga yang ketarik oleh si sisir pada saat kita menyisir, itu juga akan mengubah panjangnya. Begitu selesai nyisir, rapikan lagi, ukur lagi, kemudian trimming lagi pakai gunting. Seperti itu. Nah, itu dilakukan sebagai tahap finishing. Jadi kalau sudah selesai makramenya, kemudian udah di trimming, disisir, trimming ulang lagi. Seperti itu. Jadi materi saya hari ini udah selesai. Silakan Mbak Dani kalau ada pertanyaan. Oke, baiklah, baik itu adalah penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Nengri yang sudah menjelaskan materinya ya dan sudah, praktik ya Neng ya malam hari ini keren banget. Nah, buat Nengri nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kerajinan makrame itu sendiri Neng, menurut Nengri? Oke, kalau kelebihannya ini sangat fleksibel. Jadi kita mau bikin apa aja bisa. Biasanya kan kalau kita ini saya bicara mengenai hiasan dinding ya. Kalau hiasan dinding mau yang kecil bisa, mau yang besar bisa. Jadi teman-teman bisa ngukur kemampuan masing-masing. Kadang kan ada yang idealis nih kalau misalkan pengen bikin gorden atau pengen bikin hiasan dinding yang selebar tangan gitu. Coba dulu bikin yang kecil. Coba bikin segini dulu. Nanti kalau udah berhasil bikin yang kecil, boleh diperbanyak karena dasarnya pun sama 3 basic notes yang tadi. Itu kelebihannya. Kita bisa fleksibel, mau bikin kecil bisa, mau bikin segede dinding juga bisa. Kelemahannya apa? Kelemahannya tadi sempat saya sebutkan bahwa ada kemungkinan kalau kita nggak konsentrasi itu ada yang keskip. Nah, itu untuk orang-orang yang OCD, yang perfeksionis, nggak bisa tuh yang namanya, wah salahnya di sini pula, bongkar gitu kan. Nah, itu kadang bikin capek kalau misalkan yang seperti itu. Tapi kalau itu kan masing-masing pribadi ya, jadi nggak semua orang mengalami itu. Nah, kelemahannya lagi adalah saat sudah berupa hiasan dinding seperti ini, biasanya ini kalau dipajang di dinding beneran, di ruang tamu terutama ya, yang masih ada pintu orang keluar masuk, dia bisa berdebu. Nah, ini kan kalau udah jadi begini nggak bisa dicuci ya. Cara bersihnya gimana supaya nggak nyimpen debu? Jadi secara berkala, yang nggak usah sering-sering juga sih, sebulan sekali, or pada saat lagi ngevakum karpet, ini sekalian aja divakum. Jadi debunya sedot juga. Nah, itu kadang yang bikin orang males gantung-gantung
kerajinan makrame itu karena dia menyimpan debu gitu. Apalagi kalau kita rumah di pinggir jalan, itu pasti berasa banget yang namanya debu tuh masuk. Gitu kelebihan kekurangannya Mbak Dani. Oke, berarti memang, kelebihan dari kerajinan makrame itu sendiri adalah sangat fleksibel ya, Neng, ya. Dan untuk, kelemahannya mungkin, orang harus lebih teliti lagi ya, Neng, ya, kalau lebih teliti dan lebih konsentrasi ya, Neng, ya. Nah, Ya, betul. dalam membuat makrame ini apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pembuatan, produk kerajinan makrame itu sendiri menurut Nengri? Oke. Tadi sempat saya sebutin di awal bahwa tipe tali makrame itu berbeda-beda dan itu tergantung pembuatannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah jangan memaksakan membuat kerajinan makrame dengan tali yang kita punya. Artinya gini, kalau mau bikin kerajinan tangan segede gini, pakailah yang 4 mili. Jangan maksain pakai yang 2 mili karena nanti akan lebih rapat-rapat, lebih capek bikinnya. Nah, jangan juga pakai yang 5 mili karena nanti dia tidak bisa menghasilkan detail yang sempurna. Nah, kalau ini kan masih masih kelihatan ya bentuk sayap kupu-kupunya seperti ini. Kalau kita pakai yang 5 mili, ini nanti jadi besar-besar sekali kotaknya. Jadi untuk ukuran yang hanya 20 kali 20 ini nanti nggak cakep hasilnya. Jadi sangat disesuaikan dengan apa yang mau kita buat, ukuran dan jenis tali. Tali juga tadi kan saya sebutin ada yang braided, ada yang twisted. Ada satu lagi yang tadi belum sempat saya sebutin yaitu single strand. Jadi single strand itu kalau tadi kan talinya kalau kita bongkar jadi 3 ya. Nah, kalau single strand itu judulnya juga single strand, cuman satu, pilinannya cuman satu. Apa yang terjadi kalau kita maksain single strand untuk bikin seperti ini? Itu talinya akan sangat mudah terurai dan akan susah kita membuat kerapian yang seperti ini. Tapi single strand bukan berarti jelek. Kalau kita mau bikin jenis kerajinan makrame yang seperti daun tuh yang feather, yang bulu, nah itu idealnya pakai yang single strand malah. Kenapa? Karena kita nggak capek bukain pilinan, nggak perlu ngebukain yang kalau yang tadi kan twisted ada 3 gitu, terus disisir. Nah itu nyisirnya lebih mudah kalau yang single strand. Jadi seperti itu Mbak Dani jawabannya. Apa yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan jenis dari tali makrame. Oke, nih dari Instagram juga ada yang komen nih ya Neng ya, nih dari @ail_floris. Makasih Bu Riri sharing ilmunya. Sama-sama. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih dari saya, nih Neng, uh, mungkin setiap apa membuat kerajinan kan itu ada teknik dasarnya ya Neng ya. Betul. Nah, gimana sih teknik dasar membuat kerajinan makrame dan makrame itu termasuk dalam jenis seni apa ya Neng ya? Oke. Pertanyaan pertama dulu. Kalau dari si sorry, boleh diulang tadi aku agak mix. Yang jadi mau jawab yang kedua dulu. Yang kedua dulu Oke. deh. Seni apa ini? Jadi kalau di barat nih masuknya ke fiber art. Fiber art itu apapun yang dibuat dari serat kain itu kan fiber art ya. Sebenarnya nggak cuma kain sih, fiber ya. Apapun yang dari serat itu disebut fiber art. Nah, makrame itu termasuk salah satu dari fiber art. Kemudian kalau misalkan kita makrame ini dekat dengan berbagai jenis fiber art yang lain. Jadi kerajinan tangan ya seni kriya fiber art itu kan macam-macam kalau kita pakai benang-benangan itu kalau yang di apa namanya crochet itu pakai hakpen itu kan pakai itu bisa namanya crochet. Kemudian ada juga yang crochet yang untuk membentuk
bentuk-bentuk itu namanya amigurumi. Nah, kalau yang ini fiber art yang kita bisa sebut makrame nggak selalu pakai tali. Ada juga yang pakai benang. Jadi nggak usah terkotak-kotakkan bahwa yang ini makrame atau yang ini bukan makrame. Selama dia dilakukan dengan simpul dan aslinya yang dipakai ini masih fiber, itu masih termasuk jenis kerajinan makrame. Boleh diulang yang tadi pertanyaan satunya, Mbak, yang pertama? Oke, nih yang pertama, bagaimana teknik dasar dalam pembuatan kerajinan makrame? Oke, teknik dasar itu yang tadi saya share. Pertama adalah ada 3 basic knots, 3 simpul dasar. Pertama adalah large head knot yang untuk menyambungkan dari tali yang akan kita gunakan ke frame atau ke tali yang lain, itu pakai large head knot. Kemudian teknik dasar kedua adalah membuat square knot. Yang tadi kita bikin angka 4 terbalik, itu pakai square knot. Kemudian yang ketiga adalah double half hitch knot. Dengan kombinasi 3 ini saja, teman-teman akan bisa membuat berbagai jenis kerajinan makrame. Jadi dari yang simpel seperti ini sampai dengan yang rumit. Bahkan kadang ada jenis makrame kerajinan dindingnya, hiasan dinding seperti ini. Ini nggak pakai square knot loh di sini. Kalau teman-teman perhatiin ya, aku deketin ke layar. Ini hanya pakai double half hitch knot saja. Tentu saja yang di atas ini large head knot ya. Tapi di bawah ini semuanya pakai double half hitch knot. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, wah Kari ngajarinnya cuma 3 simpul dasar pula. Nah, nggak usah khawatir, justru dengan 3 simpul dasar itu, teman-teman bisa bikin berbagai kombinasi yang baik, yang cakep-cakep. Oke, Mbak Dani. Oke, nah berarti ada banyak macam-macam itu ya, Neng ya, apa teknik dasar sama simpul itu teknik macam-macam teknik dasar dan macam-macam simpul dalam makrame itu sama ya, Neng ya? Ya, Atau sebenarnya teknik dasarnya ya ketiga simpul itu, Mbak Dani. kalau macam-macam simpul makrame itu apa aja, Neng? Apa sama yang tadi Neng Ri sebutkan? Ya, macam-macam simpul makrame nggak cuma 3 itu tadi, tapi untuk awal boleh Oke. kita pegang yang 3 itu tadi aja. Untuk pemula ya, Neng ya? Ya, untuk pemula. Sementara 3 itu dulu. Kalau untuk pemula berarti itu wajib menguasai teknik dari 3 simpul makrame tadi ya, Neng ya? Benar banget. Kalaupun nggak 3, 2. Kalau 2 bisa bikin begini. Kan tadi saya cerita, kalau cuman bisa pakai large head knot sama double half hitch knot, bisa nih bikin seperti ini. Gitu. Kalau bisa 3-3-nya, bisa bikin seperti ini. Oke, berarti memang harus menguasai teknik dasarnya dulu, baru kita bisa mengembangkannya lagi ya, Neng ya? Benar banget. Oke, luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @fenkanteswari ya. Dan terima kasih banyak nih buat Nengri yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya ya Neng ya. Terima kasih juga antisipasinya buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 siang ya Neng ya. Jadi jika masih ada pertanyaan ya dari saya juga nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat disampaikan untuk malam hari ini.
besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya, Neng, ya. Dan buat Boleh. teman-teman yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya, dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget ya, silahkan kunjungi di www.subiantik.shop dan selalu ikutin live streamingnya yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih buat Nengri dan teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Terima kasih Nengri, selamat Malam, terima malam. kasih.